Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru penggerak. Kami guru penggerak angkatan 7, yaitu saya. Perkenalkan diri, saya namanya Tri Utamiwati dari SDN Petukangan Utara 02. Dan sebelah saya Siti Humairah dari SDN Pulau 01. Saya Khairani Sahril dari SDN Petukangan Utara 01. Ya, baik, terima kasih. Saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Petukangan Utara 01, yaitu dengan Ibu Ibu Eni Umiyani SPD. Ya. Selamat siang ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin kenalan dulu, Bu? Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Tri. Perkenalkan, nama saya Eni Umiyani. Saya bertugas di SDN Petukangan Utara 01. Ya, terima kasih. Kita langsung ke sesi wawancara. Dengan sesi wawancara ini akan diawali oleh Ibu Mai. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Tri. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Saya ingin mengetahui bagaimana pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ya Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, terima kasih Bu Mai untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Cara yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah saya, tentunya saya lihat dari berat ringannya kasus tersebut. Jika kasus tersebut ringan, saya ambil keputusan sendiri. Namun kalau masalah itu berat, saya lakukan dengan cara bermusyawarah. Nah, selain itu saya juga mencari kebenarannya untuk kasus tersebut itu. Oke, berarti tergantung kasusnya ya Bu ya. Lalu Ibu mencari tahu kebenarannya. Betul. Baik Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama besar yang mengandung nilai kebajikan Bu? Baik, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan yang pernah saya alami ya di sekolah saya, tentunya saya melakukannya dengan bermusyawarah. Nah, contohnya saya mempunyai sebuah kasus. Waktu itu tendik saya ya itu akan mendaftarkan KKI di sebuah sekolah ya, itu di SMA 63 pada saat itu, karena formasi untuk pengangkatan KKI di SDN Petukangan Selatan 03 memang tidak ada, jadi beliau itu ingin mendaftar di sana. Nah, seperti itu. Kemudian ini menurut saya ini adalah kasus yang berat ya, tidak bisa saya selesaikan sendiri. Khawatir nanti saya akan salah langkah. Seperti itu. Jadi saya bermusyawarah dengan beberapa teman saya, yaitu dengan wakil dan bendahara. Nah, hasil keputusannya adalah kami atau teman-teman ini di Petukangan Selatan 03 ini mengizinkan tendik tersebut untuk mendaftar KKI dengan catatan beliau masih mau membantu untuk melaksanakan pekerjaan di SDN Petukangan Selatan 03 sambil menunggu ada operator yang baru. Betul. Penggantinya ya Bu ya. Mendapatkan penggantinya. Seperti itu. Nah, mengapa saya mengizinkan ya, kita mengizinkan karena saya tidak bisa menjamin beliau untuk masa depannya. Kalau misalnya menjadi KKI itu insya Allah tunjangannya lebih baik daripada honor di sekolah saya. Seperti itu. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu?
prosedur atau langkah yang saya lakukan ya. Ya. Pertama, kalau misalnya ada kasus, tentunya saya identifikasi dulu kasus tersebut, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, setelah itu saya mencari pemecahannya. Cara pemecahannya ini seperti apa? Apakah saya harus sendiri atau saya harus panggil beberapa teman saya untuk membantu menyelesaikan ya? Seperti itu. Kemudian setelah itu kita bicarakan bersama, seperti itu ya. Kita bicarakan bersama. Kemudian kalau sudah terjadi keputusan atau sudah mendapatkan keputusan, saya sosialisasikan ke teman-teman yang lainnya dalam forum, disampaikan lagi ke dalam forum Di rapat sekolah ya Bu ya. Tapi kalau itu masalahnya bisa kita selesaikan dalam kelompok kecil. Betul. Tetapi kalau misalnya kasusnya besar, harus seluruh warga sekolah, berarti saya selesaikan dalam forum rapat. Baik. Kemudian saya juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada tentunya atau kebijakan dari pemerintah. Ya, baik. Langkah-langkah Ibu tentunya sudah tepat ya Bu, karena Ibu sudah berpengalaman dari tahun berapa itu Bu, tahun 95 ya Bu ya? Tahun 95. Tahun 1995. Sudah banyak ilmu mungkin ya Bu ya dari beberapa kasus-kasus yang ada. Tentunya dalam kasus tersebut ini Bu, ada hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ini apa saja Bu ya? Seperti itu. Jadi hal yang efektif, kalau misalnya kasus itu memang tidak terlalu berat, ya, saya cepat melaksanakannya dengan bermusyawarah dalam kelompok kecil. Ya, karena kalau kelompok kecil itu dengan saya telepon atau saya Bu nanti langsung kumpul, nyambung. langsung seperti itu, cepat. Beda dengan kalau kasusnya besar, kalau di nggak ada dalam respon. forum rapat, kadang ada yang Nggak ada respon. seperti itu, jadi kadang tidak dibaca. Iya, Kalau misalnya betul. kita di dalam WA gitu, grup yang misalnya seperti itu. Iya. Jadi itu juga saya panggil teman-teman saya tersebut yang beliau mempunyai kompetensi tentunya ya. Kemudian juga mempunyai wewenang untuk itu. Selain itu juga mau diajak untuk sharing, untuk memecahkan masalah tersebut ya, tidak cuek-cuek seperti itu. Ya, bagus sekali Bu ya, cara-cara Ibu yang efektif tadi. Tentunya dalam menjalankan keputusan tadi, tentunya Ibu mengalami hambatan atau tantangan-tantangan yang sekiranya jadi keputusannya ini agak nggak langsung jadi gitu Bu. Apa tantangannya itu? Baik, untuk mengambil keputusan tentu banyak ya tantangannya ya Bu. Betul. Terutama kalau kita laksanakannya itu dengan musyawarah, pasti banyak beberapa pendapat yang berbeda-beda. Berbeda. Tapi dari situ kita lihat sisi baiknya dan sisi buruknya. Tentunya dipertimbangkan kita, gitu ya Bu ya. Tentu kita ambil yang banyak sisi baiknya. Nah, setelah itu kita juga lihat yang paling banyak suaranya ya. Kalau yang banyak suaranya, nah kita ambil keputusannya. Selain itu juga dalam kasus tadi mencari pengganti tadi. Oh ya, gini. Kalau berhubungan sama yang kasus tadi, yang saya alami di Petukangan Selatan 03 itu, jadi saya harus mencari tendik yang baru. Betul. Ya. Tentunya untuk mencari tendik yang baru tadi tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Saya juga harus selektif. Beliau ini sudah paham tentang IT atau tidak, memenuhi kualifikasi atau tidak. Betul. Kemudian bagaimana karakternya, mau bekerja sama dengan kita atau tidak, punya kemauan untuk bekerja atau tidak, seperti itu. Itu tantangannya. Lanjut. Kemudian tentunya kalau untuk yang baru, pasti belum semahir yang lama, apalagi ini menyangkut masalah keuangan dan juga dapodik ya. Jadi memang harus benar-benar mau selektif belajar, harus selektif. Ini Bu ya, dari pengalaman Ibu tadi, cerita dari pertanyaan dari Bu Mai Putri,
ini banget ya, bisa jadi kita petik jadi pelajaran ya Bu Maya. Iya, Ini Bu, mungkin saat ada beberapa pertanyaan dari saya melanjutkan dari Bu Haji. Betul. Kira-kira untuk penyelesaian masalah tadi tuh Bu, kayak contoh yang Ibu berikan kepada yang Ibu ceritakan tadi nih, itu untuk penyelesaiannya itu terjadwal atau langsung secara spontan aja Iya. untuk penyelesaian kasus yang dalam menyelesaikan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi ketika menyelesaikan masalah tersebut, saya lihat dulu ini kasusnya berat atau ringan. Kalau masih bisa saya selesaikan sendiri ya tentunya tidak usah pakai jadwal. Ya. Tapi kalau masalahnya itu berat atau mungkin ini masalah harus segera saya selesaikan ya langsung hari itu juga. Seperti kasus yang pendik tadi. Karena memang waktunya terbatas untuk mendaftar itu, jadi ya saya dalam hari itu juga langsung saya musyawarahkan. Terus beliau langsung mempersiapkan segala sesuatunya seperti itu ya. Tapi kalau masalahnya ini masih bisa untuk besok hari dan lain sebagainya, nah saya jadwalkan seperti itu. Jadi ada kasus yang bisa langsung dipecahkan Betul. di situ, juga ada kasus yang mesti kalau emang kasus ini tidak urgent atau tidak ini ada batas waktu, ini bisa dijadwalin ya, Bu, Jadwal, iya, jadwalnya. dijadwalkan Oke. seperti itu. Selanjutnya ini Bu, pastinya dalam kasus-kasus yang tadi Ibu ceritakan itu juga adalah pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tadi. Kira-kira faktor-faktor apa aja nih Bu yang bisa mempermudah Ibu nih dalam mengambil keputusan itu? Yang pertama tentunya adalah faktor pengalaman pribadi. Pengalaman, Bu, ya. Betul, karena itu utama ya. Paling penting itu pengalaman dulu, betul, ya. Saya sudah Modal. ya, karena memang saya sudah bekerja dari tahun 1995 sampai sekarang ini udah 25 tahun ya Pak ya. Iya. Seperti itu, jadi Lumayan. udah Saya banyak masih SD itu Bu. banyak makan asam garam lah kasih. Iya, iya, yang betul. pahit, yang manis. gitu, Ada seperti semua itu. ada. Ada ya. Itu tentunya pengalaman tadi ya. Penting. Penting, itu penting. Kemudian yang kedua tentunya saya harus punya teman atau Partner ya Bu. partner ya, teman kerja yang memang mau diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dia bisa dan mau ya, tentunya punya potensi dan mau. Kalau misalnya walaupun punya potensi, kalau Dia nggak beliau mau. tidak mau, tidak akan bisa menyelesaikan masalah Masalah tersebut. seperti itu ya Pak. Lanjutnya selain itu juga kalau masalahnya itu berat, saya tidak bisa mengatasi masalah tersebut, saya pasti akan konsultasi atau minta bimbingan dan arahan dari pengawas saya. Oh ya, karena di atas Ibu ada pengawas nih Bu ya. Betul, Yang mungkin pengalaman lebih bagus, lebih banyak lagi dari ini. seperti itu yang pengalaman kan ya lebih bagus lagi. Lebih banyak lagi kali. Nah, selain itu juga saya tidak keluar dari yang namanya peraturan, Oh, peraturan. kebijakan pasti mengingat seperti itu. Seperti contoh yang tadi KKI ya, pasti kan ada kebijakan atau peraturan tentang KKI tersebut. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir Bu dari kami nih, bertiga. Dari semua hal yang tadi Ibu udah ceritakan, faktor-faktor juga Ibu udah sebutkan, kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang bisa Ibu petik, yang bisa Ibu bagikan ke kami, mungkin jadi nanti ini menjadi suatu modal ya, suatu bekal bagi kami mungkin Dalam suatu saat menyelesaikan kami nanti kasus. bisa ada kasus kayak gitu, kami juga bisa menyelesaikan seperti Ibu. Kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu ambil dari pengalaman ini? Baik, banyak ya Pak sebenarnya pengalaman yang bisa kita ambil. Pertama, jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu tentunya kita harus dalam keadaan kondisi kepala dingin, tidak boleh dalam emosi seperti itu ya, supaya apa hasilnya itu akan nanti lebih bagus daripada kita dalam kondisi emosi akhirnya nanti yang terjadi adalah yang tidak baik seperti itu. Kemudian selain itu juga pada saat menyelesaikan masalah itu saya jangan sendiri, karena pasti kalau kita sendiri itu juga ya seperti itu tadi ya kurang baik. Kalau ada teman kan paling tidak teman mengingatkan oh yang baik seperti Sharing, ini, betul. sharing ya Tapi seperti kalau itu. sendirian juga nggak enak Bu ya. Betul. Jadi intinya harus melibatkan orang lain. Itu yang lebih kerjasama, bagus ya. kolaborasi. Yang lebih bagus seperti itu. Orang lain pun yang orang lain tentunya punya kompetensi dan punya wewenang ya. Seperti tadi disebutkan. Kalau misalnya kita memecahkan masalah, mohon maaf
dengan orang yang tidak punya kompetensi, Kompetensi di bidangnya. nah itu kan Percuma. tidak akan percuma, tidak akan nyambung. Kita mau nambah Gitu. ban tapi perginya ke warung nasi kan. Betul. Malah bukannya terjadi Menyelesaikan masalah, tapi malah Nambah masalah. ya, baik, seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain lagi, ini jika masalah tersebut itu menyangkut kepentingan orang banyak, tentunya harus dibicarakan dalam forum rapat Bersama. supaya ya betul, supaya jangan nanti akan menjadi sesuatu yang merugikan orang lain di situ. Contohnya misalnya kalau ada tentang tenaga honor, ini boleh ngangkat ini nggak, nanti takut yang lain misalnya malah jadi Biasa ya. betul, seperti itu kita harus pikirkan. Nah, jadi bumerang undin nanti ya Bu Betul. ya. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Keputusannya itu memenangkan semua pihak ya Bu ya. Betul, jangan ego pribadi kita. Nah, iya. Nah, itu jadi kita harus sebagai pimpinan ya harus ini merangkul Seimbang. semuanya ya untuk memajukan semua karyawan kita. Baik, seperti itu. Kemudian pengalaman yang lain lagi, ketika ada masalah ya itu jangan ditunda-tunda Pak. Nah, Betul, kenapa? Kalau misalnya kita tunda-tunda, nanti akan pasti ada masalah baru lagi. numpuk, Nah, betul. numpuk. Harus segera kita Segera selesaikan dengan baik ya. Nah, nanti kalau ada masalah lagi ya kita selesaikan lagi seperti itu. Jadi akan terselesaikan dengan baik, tidak ada masalah, kita jadi tidur enak. Betul Bu. Itulah tidur enak. Ya. Mungkin terima kasih kami sebelumnya mengucapkan kepada Bu Eni nih yang udah ngeluarin waktunya buat kita. Mungkin tugasnya di luar tadi masih banyak Iya. kali sebenarnya Ibu, tapi mau ngasih waktu buat Menyempatkan kita waktu. nih buat wawancara. Terus dari pengalaman Ibu emang benar-benar suatu bekal Iya, ya Bu, betul. Bu Mei ya buat kita Bu Haji ya. Iya. Terima kasih Bu sekali lagi. Terima kami kasih ucapkan. Ibu. Sama-sama. Demikianlah wawancara kami bersama Ibu Eni selaku Kepala Sekolah SDN Tukangan Utara 1. Lebih dan kurangnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.